Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan karunia dan nikmatnya atas kita semua, sehingga kita semua masih diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul melaksanakan kewajiban kita kaum muslimin, salat berjamaah di masjid sembari mendengarkan bacaan imam yang Allahumma barik merdu. Jangan lupa, ketika kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang menakjubkan, sunnah Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian menemukan sesuatu yang menakjubkan, falyubarik fih. Jangan lupa kita mendoakan barokah. Allahumma barik. Semoga Allah selalu mencurahkan barokahnya serta selalu membimbingnya dalam jalan yang istiqomah. Amin. Kemudian salawat dan serta salam kita panjatkan untuk Rasul kita, Sayyid kita, Habib kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita mendapatkan jalan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga kita benar-benar selalu terbimbing di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sesungguhnya kita ini hidup di dunia yang panjang sebenarnya. Apabila kita lihat dari waktu-waktu yang kita hadapi, kita akan menjalani waktu yang sangat panjang. Karena baru inilah kesempatan yang kita lewati, kehidupan dunia. Kalau seandainya kita melihat apa yang akan kita hadapi di akhirat, tentu sangat pendek. Akan tetapi saat ini yang perlu kita lihat, yang masih kita lihat, baru sebatas dunia saja. Maka kalau seandainya kita nggak mengetahui apa yang kita perlukan di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang buta, berjalan di kehidupan malam yang gelap gulita. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai pembawa petunjuk untuk kita hidup di dunia ini yang sesaat, sehingga kita benar-benar tahu kehidupan kita yang sesaat ini. Kita tahu jalan singkat yang akan kita tempuh, sehingga kita benar-benar mengetahui jalan yang terang benderang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah sebagai bentuk untuk tujuan rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh semesta alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bentuknya, karena memang Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya, tapi di antara bentuk kasih sayang Allah yang ditampakkan kepada kita adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh semesta alam. Kita tahu Islam ini benar-benar memperhatikan seluruh aspek kehidupan. Dari kebutuhan makan kita yang itu adalah suatu hal yang pokok, atau suatu hal yang a'azzakumullahu jami'an, urusan MCK, yang itu adalah suatu keharusan. Agama ini benar-benar detail memperhatikan kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan di situ. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Semuanya sudah jelas. Sampai ke perkara yang pelik dan penting, yaitu dalam sosial, dalam bernegara, dalam berkumpul sesama kaum muslimin, atau bertetangga dengan agama-agama tetangga. Gak mungkin agama ini yang sudah memperhatikan bagaimana kita masuk ke WC saja kita diatur. Dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Doanya berbeda, masuk dan keluar. Gak mungkin agama ini yang memperhatikan bagaimana kita harus makan dari yang terdekat. menghabiskan setiap makanan kita karena di situ mesti ada barokahnya.
Kok tidak memperhatikan bagaimana kita menyambung tari sosial di antara kita kaum muslimin? Maka di sini patut kita perhatikan apa yang dimaksud dari rahmatan lil alamin. Kalau kita tarik agama ini ke kehidupan semuanya, contohnya adalah alam. Kalau seandainya kaum muslimin yang benar-benar memegang teguh, memegang benar-benar Islam dan mempraktekkan, maka tidak perlu lagi kita temukan kerusakan-kerusakan alam. Antum melihat contoh kerusakan yang terjadi di sekitar kita rakyat Indonesia adalah penebangan liar. Oke, kalau seandainya yang mereka yang melakukan adalah seorang muslim, kita lihat apakah dia adalah seorang muslim yang baik? Apakah dia seorang muslim yang mau taat? Apakah dia seorang muslim yang mau mentaruhkan segalanya demi keislamannya? Yaitu apa maksudnya? Ketika ada tuntutan dari atasan, dia mau meninggalkan apa yang dari atasan demi agamanya. Kalau seandainya dia seorang muslim yang demikian, apakah mungkin dia akan melakukan penebangan liar? Tidak mungkin. Yang dia lakukan adalah pelanggaran negara, pencurian ikan dan sebagainya. Apapun itu yang berkaitan tentang kerusakan alam, asal mulanya adalah kerusaknya manusia sendiri. Kenapa akhirnya manusia sendiri? Karena si manusia tadi jauh dari agamanya. Itu hal yang sepele. Kita tarik lagi dalam bangku yang terkenal yang selalu kita lihat, yaitu adalah bangku pemerintahan. Kita lihat mereka orang-orang yang merugikan kita dengan korupsinya. Para koruptor, apakah mereka adalah seorang mukmin yang melaksanakan keislamannya? Maka kalau seandainya kita tarik permasalahan tadi semua, kita kembalikan ke agamanya, kita jalankan semua agama dan kita tuntut manusia tadi mempraktekkan agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, apakah itu semua akan terjadi? Tidak. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pendidikan para pemuda kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya secara umum adalah masyarakat kaum muslimin Indonesia. Apa itu pendidikan moral bagi para pemuda kita? Kita melihat bagaimana anak-anak tumbuh dengan semakin jauh dari kata adab budi luhur, sopan santun, akhlak pitutur. Itu semuanya sudah semakin jauh orang-orang mereka dari pendidikannya. Sudah nggak usah mikir lagi dari agamanya, dari adat istiadat kebiasaan unggah-ungguh Jawa atau mungkin Bali ada ya unggah-ungguhnya. Itu sudah mereka jauh dari perkara yang berkaitan tentang akhlak. Maka kita lihat sebenarnya yang dibutuhkan orang Indonesia ini dari pemudanya apa? Akhlaknya, moralnya, budi luhurnya. Karena Indonesia ini dikenal sejak dahulu kala sama orang-orang luar Indonesia adalah orang kaum yang memiliki budi luhur tinggi. Tapi kita saat ini melihat para pemuda kita benar-benar kehilangan identitas Indonesia yang berbudi luhur. Maka dari semua contoh aspek kehidupan yang sudah kita sebutkan tadi, adakah jalan keluar selain agama? Maka sesungguhnya kalau memang orang mau berakhlak mulia, mau berbudi luhur, kembalikan semua itu ke ajaran agama. Kembalikan itu semuanya ke Islam. Karena dimanapun itu ada ajaran akhlak budi luhur, pasti kembalinya ke agama. Maka jangan salah ketika akhirnya ada orang yang berpendapat jauhkan agama dari segala kehidupan. Agama itu tempatnya di masjid saja. Agama itu khutbahmu, nasihatmu itu hanya perlu cukup di khutbah Jumat saja. Di lain itu jangan bahas agama. Kita di pasar, jangan nasihati saya. Bukan hari Jumat, bukan di masjid ini di pasar, hari Kamis. Keluarkan urusan agama dari urusan kita. Khusus agama Islam itu hanya di masjid saja. Gak heran ketika ada pendapat demikian tersebar di antara kaum muslimin, maka kerusakan demi kerusakan yang akan kita temukan. Kenapa?
Segala kebaikan yang kita rasakan dahulu kala adalah upaya para bapak-bapak kita, para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita mencampur eratkan urusan dunia dengan akhiratnya. Kemudian di zaman kita saat ini banyak orang-orang yang berusaha memisahkan antara agama dengan kehidupannya. Di situ. Maka terkhusus untuk anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang sudah mulai jauh moralnya, kalau seandainya akhlak budi pekerti, moral, cara kehidupan yang semua orang tahu bahwa itu adalah antara baik dan benar saja, mereka salah. Sekarang semua orang pasti tahu mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sekarang semua orang pasti tahu mana orang yang berbudi luhur dan tidak, meskipun dia tidak pernah sekolah. Para preman, anak jalanan, anak pang, mereka pasti tahu mana orang yang berakhlak dan mana orang yang bejat. Sedangkan anak-anak kita saat ini nggak bisa membedakan mana yang berakhlak baik dan tidak. Ketika ada contoh akhlak yang buruk, dia anggap itu adalah hal yang baik. Kenapa? Dari atasnya sudah demikian. Kalau dari hal yang paling rendah saja kita bisa, yang seharusnya kita bisa membedakan mana baik dan benar saja, pemuda kita, anak-anak kita sudah mulai nggak bisa membedakan. Lalu lantas apa yang kita harapkan dari mereka untuk beragama yang baik? Dari sholat mereka, dari ngaji mereka, dari pembahasan agama mereka, dari praktek agama mereka, dan terakhir yang paling kita harapkan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua mereka. Bagaimana yang kita harapkan? Akhlak saja mereka nggak bisa membedakan mana yang baik dan benar. Maka untuk mengharapkan itu semua, kembalikan semua ke perkara dunia. Afwan, ke urusan agama. Masukkan semua perkara dunia kita kepada perkara akhirat. Sehingga ketika ada orang yang beranggapan, iya akhirat, tapi kan akhirat itu kan nanti. Sekarang kita tinggal di dunia. Bukannya Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatahmu dari dunia. Oke. Jangan lupakan jatahmu dari dunia, karena kamu itu saat ini ada di dunia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat yang mana mereka siang puasa, malam qiyamul lail. Bulan ini jihad perang bersama Rasulullah, bulan berikutnya mereka beribadah benar-benar khusyuk sampai melupakan dunianya. Sampai dikatakan di antara mereka ada yang meninggalkan pekerjaan sama sekali. Itu konteksnya cukup sama. Oke, benar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia ini karena engkau masih hidup di dunia. Wajar. Karena kehidupannya para sahabat. Kalau seandainya itu ayat ditarik di zaman kita, apakah masih pantas kita membawa ayat tersebut? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, jangan ketinggalan jatahmu di dunia. Salah. Yang ada jatah agama di dunia kita saat ini, di hari-hari kita cuma sebatas 5 waktu saja. Sedangkan 5 waktu itu butuh ilmu. Untuk menuntut ilmu agamanya berapa kali dalam sepekan? Akhir pekan saja, 1 jam pagi hari, atau enggak 1 jam sore hari, kalau enggak hujan. Kalau hujan rain, libur. Dan itu di mana-mana sama. Oke, datang akhir pekan rutin, tapi datangnya paling belakang, paling terakhir menjelangi penutupan, itu pun ketiduran. Dan itu mesti selalu ada. Apakah ini kemudian kita akhirnya pantas mengatakan kita harus mengambil jatah kita dari dunia? Apa dari akhirat yang kita usahakan itu apa? Sehingga kita benar-benar tahu mana yang seharusnya kita benar dan mana yang seharusnya kita hindari dari suatu kesalahan. Ingat, emang ada kaidah yang bisa kita praktekkan. Ambil baiknya, tinggal buruknya. Ada kaidah demikian. Tapi ingat juga, untuk mengambil baiknya, kemudian menyisakan buruknya, juga butuh ilmu. Benar kaidah tersebut. Oke, ambil baiknya, tinggal buruknya. Gunakan pedoman ini di kehidupan Anda. Tapi ingat,
Untuk membedakan baik dan buruk, salah dan benar itu butuh ilmu. Mau buktinya? Mau buktinya? Ujian UN anak-anak didik kita. Soalnya ABC apa esai? ABC. ABC itu sudah ada jawaban salah benar bukan? Di antara semua pilihan pasti ada yang salah, pasti ada yang benar toh. Sekarang yang lulus 100% pakai 100, nilainya 100 bukan? Atau ada yang salah? Ada yang salah. Kenapa yang salah itu, Pak? Apakah dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan benar? Kurang ilmu. Kenapa orang mau UN harus belajar? Ya meskipun nggak belajar juga bisa lulus ya. Ngitung kancing. Itu saya pribadi, ngapunten. Kenapa harus belajar? Karena untuk membedakan mana jawaban yang benar, kudu belajar. Apalagi dalam urusan agama, Pak. Supaya kita saat ini dihadapkan kepada beberapa Islam. Ayo. Sekarang saya kepingin belajar ilmu agama. Benar-benar fokus, benar-benar mempelajari agama. Kemudian dengar Rasulullah pernah bersabda, Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Ayo kon harap melok sing endi? Mau ikut yang mana? 73 golongan yang mana, Pak? Dan yang selamat hanya satu, jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekarang semua kaum muslimin mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana Anda akan memilih ahlu sunnah wal jamaah yang mana yang harus Anda ikuti? Itu tidak akan antum temukan kecuali memang benar-benar antum belajar. Kita semuanya belajar. Sehingga ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," karena ini definisinya dari sini. Yaitu ketika Rasulullah benar-benar mengajarkan Islam yang sesuai dengan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menjaga, termasuk dalam sosial, bagaimana menjaga kerukunan. Sekarang dalam kaidah likulli ra'sin ra'yun, di setiap kepala itu ada pikiran. Likulli ra'yin ra'sun, setiap pendapat itu ada kepalanya. Dan sekarang kita semua yang duduk di sini ada beberapa kepala. Dan masing-masing kita punya pendapat. Apakah di sini Islam nggak memperhatikan? Islam memperhatikan. Sehingga ketika di dalam Islam ada perbedaan pendapat, itu wajar. Ada pertikaian, contohnya ada yang bersih tegang dengan pendapatnya. Satu fulan dengan jamaahnya, dengan pendapatnya. Kemudian fulan yang lain dengan pendapatnya, dengan jamaahnya. Itu soal yang wajar. Kenapa? Islam sudah memberikan koridornya. Di sini setiap orang pasti akan berbeda pendapat. Itu sudah pasti. Bahkan di zaman Rasulullah pun para sahabat pernah berbeda pendapat. Kemudian Rasulullah diam. Kenapa? Di antara dua pendapat tadi nggak ada yang salah, dibenarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah diam. Apakah dua pendapat tadi bisa disatukan? Nggak bisa. Karena memang di setiap pendapat ada kepala, di setiap kepala ada pendapat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Itu saat ini kaum muslimin Indonesia yang tipis punyanya. Nggak menghargai pendapat orang lain. Ini saya nggak menyindir siapapun ya. Kelompok tertentu, enggak ya. Saya enggak nyindir, tapi saya ngandani wong sing memang salah. Kok masih di dalam hati kita, pendapat kita, masih ada pendapat orang-orang itu salah. Berarti ada yang perlu dibenarkan di mindset kita. Anda boleh benar. Anda boleh berusaha memperbaiki, membenarkan perilaku Anda. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tatkala Anda berbicara mengatakan kesalahan orang lain, dibangun atas kebenaran yang Anda percayai, itu yang tidak dibenarkan. Kenapa? Bahkan dalam Islam sendiri, ketika antum ingat kisah seorang sahabat yang harus memenggal seorang musuhnya, tatkala dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tetap penggal. Kabar ini terdengar kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Kenapa engkau
penggal tadi seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah. Kemudian sahabat tadi mengatakan dia mengatakan la ilaha illallah karena dia takut. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah bedah dadanya sehingga engkau tahu apa isi hatinya? Apa yang bisa kita ambil nilai dari kisah ini? Sahabat tadi radhiyallahu taala anhu dalam posisi tersebut menilai orang yang mengatakan la ilaha illallah di hadapannya adalah takut. Yaitu apa? Menilai orang lain. Padahal Rasulullah sendiri ketika menyampaikan risalah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Seorang penyampai. Wa ma 'alaika min hisabihim min syai'. Engkau tidak akan dituntut untuk mengadili perilaku mereka. Apa yang terjadi di antara mereka orang-orang kufar yang memusuhi dakwah Islam, yang memusuhi dakwah Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi tidak punya kewajiban untuk menilai apa hasilnya nanti di antara mereka. Karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberikan koridor seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu hanya menyampaikan. Lalu bagaimana nasibnya ketika kaum muslimin belajar agama, mengamalkan, masih bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan para sahabat, kemudian menilai orang lain sesat. Anda hanya dituntut untuk mempelajari agama, mencari yang terbenar, untuk kemudian mengamalkannya, menjadi pertanggungjawaban kelak masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menilai orang lain. Bukan menjudge. Bahkan menilai itu adalah kelompok sesat. Justru yang punya pendapat demikianlah yang radikal. Apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contohnya juga. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila kalian mendengar suatu kabar yang tidak engkau kenal, binaba'in, fasik, orang fasik yang membawa kabar. Orangnya nggak harus fasik ya, karena kita sendiri nggak bisa menentukan mana orang fasik dan tidak. Kita bisa ambil di sini adalah kabar yang kita nggak tahu kebenarannya. Fatabayyanu kata Allah Subhanahu wa taala. Tatabbut, cross check. Apa bahasa Indonesianya ya? Cross check itu apa ya? Bertanya. Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau bahasa Jermannya takon. Ya takon ya, tanya, bertanya. Benar nggak ini? Apa ya namanya? Klarifikasi ya. Mencari konfirmasi, dijelas, dicek dulu ini benar-benar nggak kabarnya. Tabayun dulu. Setiap orang punya pendapatnya, pasti. Nggak asal langsung ambil ini katakan sesat kita usir, nggak boleh itu. Itu salah satu aplikasi yang menyeleweng dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nggih apa-apa. Karena memang masing-masing punya pendapat. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon its. Di surat yang sama di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah perkara menyangka-nyangka. Karena biasanya orang yang nyangka-nyangka itu kebanyakan mereka akhirnya turut jatuh kepada kesalahan atau dosa. Wah, pakaiannya kerubukan ini. Pakaiannya tertutup ini. Ojo-ojo nyolong besi. Jangan-jangan nyuri besi. Ada orang pakai peci, pakai jubah. Jangan-jangan bawa nasi tetangga. Itu seutuhan yang ringan ya. Jangan-jangan bawa bom. Itu maksud saya itu. Semoga paham semua. Ada orang jenggotan sidik, ROI. Saya jenggotan, Pak. Itu termasuk salah satu yang disindir oleh Allah di sini. Jangan terlalu banyak prasangka. Karena prasangka tadi kesalahannya kebanyakannya akan terjatuh pada kesalahan. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak, salah seorang imam dan mujahid mujtahid besar di zamannya, tabi'in, Ibnul Mubarak. Al-mu'minu yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin itu hendaklah banyak-banyak memberikan uzur. Apa itu uzur? Alasan.
untuk saudaranya. Yaitu apa? Tatkala kita melihat saudaranya melakukan kesalahan, kita banyak-banyak mengumpulkan uzur untuk beliau. Mungkin beliau sedang lupa, mungkin beliau sedang salah, mungkin beliau nggak tahu, mungkin beliau dikasih tahu sama orang lain tapi salah. Supaya apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap orang itu pasti akan salah. Bisa jadi saudara kita yang salah melakukan kesalahan yang memang perlu dinasihati, bisa jadi kita sendiri yang salah. Kenapa? Kita belum tahu apa yang dia lakukan. Sehingga tatkala kita punya pedoman seperti ini, kita nggak gampang menjudge, kita nggak bakal gampang menilai, menyalahkan orang lain. Sehingga apabila hal-hal ini bisa kita hindari, insya Allah kaum muslimin akan terhindar dari tersebarnya hoax yang tersebar di antara kaum muslimin Indonesia. Kenapa hoax itu semakin subur? Tatkala dia tersebar tanpa ada tabayun, tanpa ada cross check, tanpa ada penjelasan yang pasti, nggak ada yang mencari kabar itu benar apa enggak, kemudian ada orang yang menilai pasti ini salah, ini pasti pelakunya demikian, disebarkan lagi. Upaya kita ketika kita menyebarkan kabar yang belum benar itu adalah salah satu bentuk kita menjudge. Kenapa? Kita menyebarkan ke orang lain supaya orang lain menjudge seperti apa yang kita nilai. Padahal kata Ibnu Mubarak tadi apa? Hendaklah kita memberikan banyak-banyak uzur kepada sesama kaum muslimin. Semua rata. Gak hanya teman kajian kita saja. Semua kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin demikian? Dia bisa jadi gak tahu. Kenapa demikian? Bisa jadi dia dikasih tahu sama orang yang salah, sehingga dia merasa benar meskipun dia salah. Berikan banyak-banyak uzur. Meskipun akhirnya mentok, uzurnya terbantah semua, kita carikan uzur lain lagi. Supaya apa? Tidak ada suudzon di dalam hati kita antar kaum muslimin. Apalagi sampai kita memberikan statement menilai orang lain keluar dari agama kita. Itu yang paling bahaya. Ingat sabda Nabi SAW. Tidaklah dua orang muslim saling mengkafirkan, atau afan di riwayat yang lebih ringan, hadis yang lain, tidaklah seorang muslim mengkafirkan saudaranya muslim, faqad ba'a biha ahaduhuma, kecuali ucapan kufur tadi akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Bisa jadi orang yang dibilang kafir tadi benar-benar kafir. Kalau ternyata dia tidak, maka tuduhannya tadi akan kembali si penuduh. Itulah kenapa pentingnya kita jangan gampang mengeluarkan menjudge orang. Sampai apalagi ke taraf kamu sudah keluar dari Islam. Itu yang berbahaya. Sudah setengah jam lewat. Kita akan kembalikan ke pemateri intinya kepada Al-Ustaz Ken Setiawan yang akan membahas tentang ini fitnah yang tersebar di antara kaum muslimin, tentang mudahnya orang mengeluarkan saudaranya dari Islam, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari segala sejarah, rekam sejarah Indonesia yang sudah banyak. Sudah bisa kita ganti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.